Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kembali materi kita. Ini senamnya otak aja. Biasanya kalau habis makan, kemudian tanda khas daripada kelemahan energi limpa adalah kalau habis makan atau kalau terkena AC kayak gini hujan, itu ngantuk. Limpahnya luar biasa. Kalau naik kendaraan, busan AC-nya agak kencang, kemudian dia ngantuk, biasanya limpahnya lemah. Itu kuncinya di sini. Nah, kita akan bicara tentang diagnosa lidah. Lidah dengan tadi merupakan dua parameter yang penting berkaitan kita gunakan untuk pemeriksaan. Kenapa penting? Karena dengan diagnosa lidah kita akan menilai kuat lemahnya pertahanan tubuh. Jadi lidah itu memberikan informasi kepada kita bagaimana kondisi antibodi orang tersebut, bagaimana kondisi energinya orang tersebut. Jadi begitu melihat lidah nanti dipetakan. Ada posisinya apa? Excess, defisiensi, atau ada normal. Itu akan ketahuan. Nanti ada pula melihat istri atau suami atau nanti anak-anak polanya di mana, orang tua kita posisinya di mana, supaya ketika terjadi sakit Anda paham harus bagaimana. Kemudian menentukan kedalaman penyakitnya itu masih ringan atau sudah berat, itu dari lidah bisa ditentukan. Makanya kan kalau Anda ke TCM atau ke SINSE selalu yang dilihat adalah lidah dan nadi, dua itu yang pokok. Terus nanti ada tambahan informasi dari apa? Dari gejala dan tandanya. Kemudian membedakan jenis patogen, lembab, dingin, panas, kering, dahak, atau kombinasi dan sebagainya. Kemudian menganalisa kemajuan kondisi pasien. Jadi ketika pasien yang kita dapatkan kemudian kondisinya membaik, tetapi lidahnya belum ada perubahan, berarti perbaikannya itu belum sampai ke organ. Jadi baru perbaikan ke gejala-gejalanya saja, tapi organnya belum terlalu bagus nih. Dia nanti lebih mudah kena lagi. Tapi kalau lidahnya sudah berubah warnanya, ketebalannya, berarti organnya juga sudah berubah membaik. Nanti boleh dicampur dengan iridologi, matologi, itu sklerologi, itu sebagai tambahannya. Biasanya pola-pola yang ada di luar sana yang belum ada adalah ini sindrom panas, dingin, lembab, dahak sebagai poinnya, itu belum ketemu. Herba, nanti herbanya sifatnya dingin, panas juga nggak ada. Kebanyakan herba yang herbalis Indonesia itu hampir semuanya lulusan karya sari. Bener nggak? Dokter itu lulusannya ribuan gitu. Dokter, terus produsen herba, hampir sebagian besar lulusan dari karya sari. Karya sari itu ya ini herba Indonesia. Jadi yang ajarkan herba punya Pak Wing namanya, dia ada di Bogor dulu. Jadi mengajarkan hampir semua dokter itu keluar dari mereka, termasuk yang punya pabrik herba. Itu sekolahnya di sana sampai berapa bulan. Kalau saya nggak lulus dari sana, saya pernah ikut polanya, ikut seminarnya, terus saya lihat polanya. Polanya itu kayak membacakan buku. Jadi sambil loto sifatnya begini, antioksidan dan sebagainya dibacakan. Kalau dibacakan, ya saya beli bukunya aja, saya beli bukunya, terus saya lihat, saya baca. Kenapa kalau dibacakan ya nggak ada yang bisa kita dapatkan kecuali kita juga membaca bisa. Yang dibutuhkan pada seorang guru adalah menerangkan tulisan. Guru itu tugasnya menerangkan tulisan. Coba Anda kalau yang orang awam baca Imam Bukhari kan baca
ada di mana saja, terus berkaitan dengan kasus apa saja. Ceritanya luas. Itu yang dibutuhkan seorang guru. Kalau hanya sekedar membaca, semua orang bisa membaca. Nah, ini pencarian, karena saya nggak mendapatkan jawaban di situ. Kemudian saya tertarik pada satu tulisan waktu itu, seorang herbalis dari Chinese. Ada orang tanya, kemudian disampaikan, ibu saya kasih obat 4 jenis, diminum 40 hari. 10 hari pertama itu bungkusan pertama, 10 hari kedua bungkusan kedua, ketiga dan keempat. Isi bungkusannya diterangkan di situ, di dalam kisah itu. Isinya sebagian besar sama, tapi ada yang berbeda. Saya waktu itu sampai mikir, begitu hebatnya, dia tahu penyakit, jadi stepnya begini. Oh, ketika saya sudah bisa menguasai ini, baru saya ngerti. Berarti orang itu stepnya di sini. Begitu kemudian membaik, maka obatnya berbeda. Sesuai dengan stepnya, tapi obat dasarnya sama. Itu ketika saya memahami peta penyakit. Peta penyakit ini saya kuasai 5 tahun. Ketika saya lihat Shingiji, tulisnya begitu hebatnya seorang Shingiji. Itu usianya sudah 70-an sekarang. Ini orang bisa menulis detail sampai analisa detail sekali. Saya pas buka bukunya dia, saya bertanya, kapan saya bisa nulis seperti ini dan menerangkan seperti ini? 2 tahun buku itu saya lempar, nggak bisa baca. Jadi kan baca bingung, ngapalinnya nggak bisa. Ini gimana caranya memahami buku tebelnya seperti ini sampai rolling tulisannya banyak, saya lempar 2 tahun. Terus 2 tahun kemudian saya ambil buku itu, saya baca satu, tetap aja kesulitan. Akhirnya bab penyakit ini, bab sindrom, saya ketik ulang kan cepet nangkepnya. Udah ketik ulang, saya laminati. Sudah laminati, saya tempel di tembok. Tiap hari dilihat ini. Lama-lama ketemu polanya, baca polanya. Polanya begini, saya buat alur sampai ini jadi begini sesudah 17 tahun. Ini jadi seperti ini. Jadi kemudian saya bisa ngajari lebih cepat orang menghafal penyakit dibanding Anda membaca sendiri. Karena ada kuncinya di situ. Yang nanti kita akan ajarkan. Tinggal Anda siap nggak belajar runtut minimal 3 modul ya, minimal itu dasar. Kalau di Blitar kita sudah polanya 1 tahun belajar, setiap bulan sekali. Sebulan sekali 1 hari ya. Seharian kita belajar. Nanti bulan depan lanjutkan lagi. Jadi modul 1 itu selesai 4 kali pertemuan, 4 bulan. Tapi sehari sekali supaya tidak berat. Nanti ketemunya dibagi sekian, jadi murah. Di Blitar aja, kalau di Blitar karena rumah saya sendiri ngumpulnya itu ketemunya cuma 150 belajar sehari. Setahun ketemunya berapa? 1,5 juta. Tapi kalau yang model pelatihan 3 hari itu 3 juta 3 hari pelatihan. Ini modul 1, 2, 3 bisa cuma 1,5 juta atau 2 juta atau 2,5 juta. Hanya tiap bulan sekali, harus menyempatkan waktu 1 bulan sekali belajar. Dan saya tidak menerima terlalu banyak. Kalau terlalu banyak saya nggak pernah pulang. Rio minta, kalau Batam saya tolak gitu. Batam jangan yang kayak gitu ya, nanti saya capek. Purwokerto, Klaten, Blitar, Rio. Ini saya kasih kesempatan aja, 5 tempat aja. Kalau nggak diambil, ada yang ngambil, berarti sini udah ditutup. Itu supaya biayanya murah, di patungan gitu. Datangkan saya di patungan.
banyak orang tapi kualitas belajarnya sama tiap bulan. Jadi nanti dijadwal tanggal berapa dan sebagainya. Kalau udah tanggalnya ketemu di kantor nggak dirubah, tanggal segitu saya sudah dijadwalkan berangkat. Itu seperti itu. Ini contoh aja ya kalau mau belajar serius. Mumpung waktu kita masih ada. Lanjut. Nah kita lihat peta lidah. Lidah itu ada petanya. Yang pertama adalah di bawah jantung. Nanti di bawah jantung ada paru. Kemudian ini ada hati sebelah kanan, kiri empedu, limpa lambung di tengah. Kemudian belakangnya usus dan usus besar. Jadi bentuknya begini. Lidah kan bentuknya kayak gini. Nah ini Anda lihatnya begini. Berarti paling atas jantung, bawahnya paru, sebelah kanan, pinggir kanan liver, sebelah kiri empedu. Terus di tengah sini melingkar, ini limpa, tengahnya uletan di sini, usus kecil, usus besar, baru di bawahnya gini. Jadi kalau Anda lihat peta lidah itu, lihatlah begini. Terbalik ya, kan sederhana kan, langsung hafal nggak? Nah, gitu. Nggak usah yang susah-susah. Kayak refleksi lah. Ngapalin refleksi kalau ini itu rumit. Kalau pakai standar refleksi itu rumit. Kalau saya belajar refleksi sehari cukup, setengah hari bisa. Ya kan? 1 jam bisa. Lihat aja kaki digabung kayak gini, dibeginikan. Ini kaki, ini kepala ya. Ini jempol ya. Kalau kaki diginikan ini jempol ya. Nah, udah ini kepala, ini bahu, terus sebelah kanan liver, sebelah kiri jantung. Hafal nggak jadinya? Langsung hafal nggak? Ya sudah, kenapa susah-susah? Terus refleksi itu tidak tepat buat siapa? Kalau ada kasus defisiensi, apalagi kekurangan gizi, refleksi apakah ada refleksi kemudian Anda kenyang? Pak, saya kekurangan cairan, saya refleksi ya. Terus, aduh alhamdulillah sudah direfleksi, saya segar, tenggorokan tidak haus lagi. Gitu. Berarti kasus defisiensi, kekurangan, tidak bisa refleksi. Refleksi lebih banyak membuang satu kelembapan, kemacetan, stagnasi darah yang tersumbat itu. Jadi nggak bisa semua penyakit itu dengan refleksi, tidak bisa. Karena kalau dengar berita-berita di radio, refleksi menyembuhkan, tapi akupressure hanya relaksasi, jelek kan? Nanti yang dengar akupressure, refleksi, relaksasi, akupressure menyembuhkan. Nah yang dengar masyarakat yang benar yang mana? Itu. Ada refleksi penyakit, semua penyakit bisa diatas refleksi atau akupressure tanpa obat, nggak bisa. Karena apa? Ahli pengobatan yang di Cina berbicara nggak bisa, satu macam pengobatan nggak bisa. Berarti dia yang membaca ranting ilmu, terus merasa dia sudah rantingnya seolah menjadi satu pohon. Itu kesalahannya begitu. Nah, ini pagi ya. Lanjut. Nah ini, terus lanjut. Hal yang perlu diperhatikan saat diagnosa cahaya. Jadi diusahakan yang minimal lah ya. Kalau Anda terapis, HP-nya agak keren dikit. Ya 13 pixel lah. Ya. Asus itu juga jernih gitu. Asus kan sekarang juga murah. Itu Anda perlukan HP itu untuk diagnosa. Paling enggak kalau bingung potret jelas kirim Pak Puji. Nanti keluar diagnosanya. Ya. Tapi kalau langsung baca, kalau baca tidak salah. Nanti malam pasiennya ini saya ini. Nanti kita pelajari. Nanti akan saya pikirkan obatnya. Nanti akan kita sampaikan ketika ibu pulang, kita sampaikan lewat telepon. Ada jawaban baru. Bu, posisinya kopi paste lah.
produksi enak. Habis itu herbanya laku, yang dapat duit siapa? Anda yang jawab, saya kan? Lumayan ya. Biasa ya, Pak Yusuf. Iya. Pokoknya kita semua lah gitu. Dari batu nyari duit. Nah kemudian posisi, makanya ada terapis belajar. Dia nggak punya duit dibiayai sama masjid. Ikut pelatihan saya, Mas bareng ya di Jogja, Pak Iswanto 1, 2, 3 itu. Oh iya iya, gue pijet itu. Iya, itu dari nol ya, dari kondisi ekonominya luar biasa. Dia hanya pedagang keripik, jualan keripik dan sebagainya. Terus habis itu belajar, terus alhamdulillah banyak yang cocok pijetannya. Terus dia diundang ke Jambi waktu itu. Terus dapat duit dari sana, dia dapat 5 juta atau 10 juta 1 bulan di sana. Semuanya nekat ya, kamu berangkat. Saya bilang, Pak, segini buat apa? Beli HP. Nanti kalau bingung, WA saya jawab, saya bantu. Saya senang lihat orang mau maju ini, mau maju. Alhamdulillah sekarang dia udah nyewa rumah 2, terus beli motor 1. Tambah lagi terus ke istrinya udah ada tabungan, anak itu terus dia kan menyelenggarakan pengajian, sekarang pengajiannya ustadznya dibayar sama dia, terus uangnya sebagian untuk ini jemaah pengajian. Itu yang saya suka. Jadi dia bisa maju gitu, maju berkembang, kemudian sekarang panggilannya kemana-mana. Ya, kalau datang cerita, paling ceritanya ngedrop pasiennya banyak, capek saya. Nah ini minumnya ini, kamu harus begini. Itu gambarannya bahwa dengan diagnosa itu menjadi sumber bagi kita. Terus urutan makanan tidak disikat atau dibersihkan. Terus makanannya apa? Kalau dia habis minum kunyit, warnanya lebih kuning. Makan permen, ada warna bekas warna permen, itu tidak bisa dijadikan tolok ukur. Lanjut. Diagnosa tidak. Pertama, dilihat dari otot lidah. Ya. Terus otot lidah sama apa ya? Otot lidah, kemudian selaput. Otot lidah itu lidah tebal atau tidak? Itu ototnya. Apa? Tebal, dia biasanya tebal, nanti lunak atau tipis. Kemudian selaput itu yang ada di atasnya. Selaputnya tipis, tanpa selaput, atau selaputnya tebal warna kuning atau warna putih. Ada dahaknya, ada lendirnya atau tidak, basah atau kering. Nanti kita punya begitu. Nah, kemudian lidah yang normal, otot lidah merah muda. Nah, kalau saya cerita ini, Anda paham enggak? Kan tidak, harus ada gambarnya. Ini gambarnya tidak normal. Selaput putih tipis. Jadi kalau normal itu warnanya lidahnya merah. Nanti yang bagus itu di gambar lidah saya kirim sudah di mana? Lanjut. Ini lidah apa? Defisiensi atau excess? Masukkan dulu ke sini. Ini masuk defisiensi atau excess? Lihatnya pertama, lidah ini tebal atau tipis? Masih tebal atau lidahnya kan? Kemudian berarti dia tebal, berarti kondisi kalau lidahnya tebal berarti antibodinya masih cukup bagus. Tapi kalau tipis berarti dia sudah kondisi materinya
sudah berkurang. Kalau dia lunak berarti energinya lemah. Dia kan masih tebal, kuat. Teksturnya masih kuat. Terus dia warnanya pucat. Berarti ada defisiensi energi di sini, tapi kondisi tubuhnya masih kuat. Nah, kemudian ada selaput putih atau kuning. Putih, tebal atau tipis? Tebal atau tipis? Yang di situ gimana? Menjadi putih tuh. Ini pada ini kurang jelas. Ini dia selaputnya selaput lembab. Jadi dia dasarnya ini ada selaput lembab dingin, eksos. Bedanya apa antara ekses dengan defisiensi? Kelemahan energi menimbulkan kelembaban. Kalau di sini selaputnya dia putih pucat, terus antara warna dengan badan lidah itu menyatu. Kalau ini patogen itu terpisah, ada garis pemisahnya, ada kejelasan pemisahannya. Bingung kan? Nah, nanti lihat di tempat saya aja, ini kurang jelas. Lanjut. Nah, ini defisiensi juga. Lidahnya tebal atau tipis? Terus gemuk atau tipis? Kalau gemuk menandakan apa? Lidah bisa gemuk kalau apa? Banyak materi. Materinya berlebih. Berarti ada tumpukan materi, sudah mulai ada defisiensi dengan tumpukan materi. Berarti sudah mulai ada cairan yang tergenang di dalam tubuhnya dia. Tapi dasarnya defisiensi. Berlebih karena kalau defisiensi energi materi terdistribusi kan? Nah, ini pakainya dua. Materi berlebih bisa menyebabkan defisiensi energi ya? Iya. Defisiensi bisa menyebabkan defisiensi materi. Defisiensi materi bisa menyebabkan defisiensi energi. Defisiensi bisa memunculkan dahak. Dahak bisa menjadikan kasus defisiensi. Nah, bingung kan? Ya pokoknya bulat begitu. Jadi nggak ada yang pasti itu nggak ada. Tapi ini pegang dulu. Ini sebagai dasar untuk Anda mengerti. Nanti kalau sudah bulat kayak gitu, Anda diajari bagaimana menemukan polanya. Dia dari mana? Gitu. Paham nggak? Dasarnya ini. Jangan lihat bulatnya aja. Nanti ketemu. Itu namanya riwayat. Melihat riwayat penyakit. Dari pola riwayat penyakit akan ketahuan dasarnya apa, ujungnya di mana. Terus bagaimana Anda akan mengurainya? Ya, saksikan di modul 2. Wah. Saya sedikit promosi kan. Ini namanya penggiringan opini. Ini kasusnya Pak, bedanya tebal atau tipis? Si tebal. Yang tipis? Merah atau pucat? Tapi ada kelembapan. Nah, ini merahnya eksos atau merahnya defisiensi atau normal? Eksos. Apakah betul eksos? Karena nggak jelas. Ini contoh foto. Ini fotonya nggak jelas. Iya. Tukar. Jadi yang 13 megapiksel. Jangan cari yang pokoknya kalau nggak Asus, Xiaomi, Samsung itu jelas. Jangan cross ya. Jangan cross, jangan yang mending yang bagus lah. Kan untuk nyari duit mas. Mancing duit banyak harus dengan yang bagus ya. Yang agak mahal dikit lah. Nah, nggak jelas. Pakai ini aja ya.
Ini lidahnya tebal atau tipis? Tebal. Susah ini. Tebal. Susah. Ya, tebal. Dia lunak atau Lunak. lunak atau dia keras? Lunak dia. Lunak. Lihat teksturnya itu dah kayak daging lunak. Ya tahu. Nanti ada yang lebih lunak lagi dari ini. Berarti menunjukkan orang kalau lihat ininya nggak kencang, kayak broiler lunak, berarti limpahnya lemah. Iya kan? Berarti massa di otot itu kebanyakan air, tidak keras. Coba daging Anda rendam air semalaman, lama-lama apa? Lembek, besar tapi lembek. Begitu otot kita. Jadi kalau lidah begini, lihat ototnya, nah ini defisiensi, kurang hangat, ototnya kurang energi, cairan di otot terlalu banyak. Maka laki-laki itu tekstur ototnya, seratnya harus jelas, tebal, kuat, itu baru laki-laki maco. Tapi kalau laki-laki usaha tipis, LGBT. Tapi LGBT juga ada gampangnya, dokter fitness terus ya. Tapi ternyata kayak gini jalannya. Jadi ada lihat kalau maco lihat gaya jalannya. Ini boleh lah. Nah, sebelumnya. Iya tadi ya. Itu bergaris kenapa? Berlaki. Nah, ini nggak jelas loh, kayaknya stroke ini. Ya, enggak, sebelumnya kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada kelembapan. Kalau lihat aslinya, ini kelembapannya eksos atau defisien? Defisien, karena warnanya menyatu. Maka di sana defisiensi energi menimbulkan kelembapan defisien. Maka ramuannya cukup satu, tonikum. Jangan sampai ada ramuan pembuang lembab. Ini lembabnya muncul karena defisien, karena kelemahan fungsi. Gimana kelemahannya? Waduh, nanti kita ceritanya panjang. Modul 1 dan 2. Ini kan modul cerotak ini ya. Saya ngikuti pola. Ya, lanjut. Ya, tanah. Gigi yang dilihat. Nah, ini juga, ini apa ini ya? Kalau bisa kan jelas. Kalau di sana, Lumayan. Di pas di Sebelah sini tuh, sudah jelas. ini. ini jelas. Ini kenapa nggak jelas? Tabelnya ada apa beda. Oh. Nah, ini lidah tipis atau tebal? Tipis. Hah? Masih normal tuh. Masih tebal, masih biasa. Kemudian lihat, Merah. Anda lihat Merah. kadar airnya gimana? Berlebih. Basah atau kering? Terus di area limpa itu ada kelembapan. Tapi di area liver itu Panas. liver jantung panas tapi tidak panas sekali, masih normal. Cuma agak kekurangan cairan dia. Ada apa? Bentuknya agak kayak mengelupas itu. Jadi ada kelembapan patogen itu. Ada kelembapan di sistem cerna, limpa lambung di beta tadi. Terus ada apa? Banyak cairan, defisiensi energi. Tapi ada kelembapan. Cuma nilai kelembapannya tidak terlalu besar. Maka Anda harus mengurangi kelembapan itu, kemudian menguatkan energi, sedikit diberi ramuan ke arah liver sama jantung, tapi tidak boleh besar. Kalau terlalu besar bermasalah. Nah, pertanyaannya nanti kalau ketemu lidah kayak gini, produksi apa yang bisa untuk ini? Jadi kalau Anda punya produsen, punya herba, Anda tahu herba ini komposisinya ini, mau produsen mana saja,
Anda cek, Anda lihat kasus kayak gini mana yang bisa Anda pakai. Jadi nanti Anda tidak akan ditekan sama produsen, kamu harus laku sekian, targetnya sekian, itu tidak boleh. Kalau dokter kan ada detailer ya, kasih mobil dulu, targetnya sekian. Nah, itu nanti tidak lempeng lagi, tidak lurus lagi tujuannya. Ini sama dengan herbalis. Herbalis itu apa? Poin. Bagi produsen jadi apa? Nilai mata. Nilai mata ini. Karena apa? Ini pasiennya banyak. Kalau laku punya saya, omset saya naik. Padahal herbal itu sesuai dengan penyakit. Maka di tempat kita juga tidak ada target. Semakin ada pinter pasien semakin banyak, otomatis penjualan akan banyak. Itu rumus. Jadi kepandian itu akan meningkatkan karena ketika pandai Anda akan dicari. Ketika Anda belajar sampai tua, semakin tua semakin pandai ya. Semakin pasiennya semakin mencari ya. Dokter Eko, udah lihat ada dokter Eko. Kalau orang sakit nanya ya di situ. Tapi kalau kita kan kurang ya. Herbalis Eko mengobati wasir, sembelit, kanker, tumor, terus macam-macam lagi. Saraf kejepit, sebutin semua penyakit yang ada di Indonesia. Ya bisa dipanggil, bisa ini, ya rumah tambah lagi, terus komplit. Pengisian. Tambah lagi kalau yang itu pengisian tenaga dalam. Kepala senjata itu, Nyai Wan Bopeng kan nih. Nah ini lidahnya tebal apa tipis? Kalau ngomong tipis, minum Burberry. Ini tebal dan lebar. Ya, terus ada kelembaban. Tinggal ini nanti gejalanya apa, tandanya apa? Ini bisa umum. Bisa ini nanti pinggangnya lemah, bisa ini nanti batuk, bisa ini nanti gangguan sistem cerna, bisa. Tinggal masalahnya di mana? Karena ini umum, semua orang. Jadi harus ada tambahan gejala. Lanjut. Ini tidak tipis atau tebal? Masih normal ya. Kemudian ini lidahnya letaknya di mana kalau di sini? Defisiensi, excess, atau normal, stagnasi. Ini lidah seperti ini. Ini lidah ini lidah kalau ada kelembaban sedikit di sistem cerna, ke usus ke bawah, tapi tidak terlalu parah. Ini pola makanannya. Lembabnya dingin atau panas? Apa ya? Lembabnya? Kuning. Ini lembab. Lembab ada lembab panas, ada lembab aja. Lembab saja. Kalau lembab obatnya mesti kering. Dia tidak panas, tidak dingin. Dia kelembaban asal hasil dari pola. Kuningnya juga tidak terlalu. Kalau putih juga putih kotor namanya. Kalau panas, Kuningnya kelihatan jelas. Nanti ada gejala menunjukkan lembab panas. Kalau dia tidak ada gejala menunjukkan lembab panas kayak gini, berarti dia tingkatannya di bawah, di tengah. Nanti kalau ketemu di herba yang namanya misalnya ada yang herba Cina ya, itu yang paling komplit pola pembagiannya itu. Kalau dia hanya lembab, mau ketemu panas, ketemu dingin, itu pakainya Samsung namanya. Tapi kalau dia lembab panas, itu pakai Huanglia. Tapi kalau lembab dingin, dia menggunakan misalnya ginjal, dia menggunakan tapu atau goji. Bukan goji beri ya, goji namanya. Akar paku simpai. Kalau di Indonesia akar paku simpai. Nah, ini bisa. Kalau dia lembabnya di kantong keping, itu pakai kumis kucing lembab panas. Tapi kalau dia di tengah,
tetap menggunakan capsule. Ya kan? Kalau dia lembab dingin di kantong kemih, maka digunakan kayak nampung tadi kayak sanjisen. Sanjisen tahu nggak? Itu ranting benalu. Bahasa Cina-nya sanjisen. Kayak benalu teh, itu namanya sanjisen. Itu diuretik, menguatkan janin, tapi dia membuang lembab dingin yang ada di ginjal dan lutut pinggang. Nanti kalau dia lembabnya di tempat di tengah, itu beda lagi obatnya. Jadi nanti ketemunya yang fokus kemana? Bahkan yang kita jumpai kadang Shinsei yang sudah punya gelar Shinsei ada sertifikatnya nggak bisa meracik atau meracik ke salah-salah gitu. Karena ini polanya belum ketemu. Kalau Anda ingin menguasai herba, nggak bisa kalau Anda tidak praktek. Anda paling tidak nyicipin sendiri bertahun-tahun merasakan herba yang macam-macam. Apa Anda berikan ke pasien dengan reaksi? Paling bagus adalah sendiri minum, pasien minum. Jadi kalau dengar sama-sama dengar tahu. Iya kan? Jadi kalau minum herba, misalnya saya minum herba saya buat untuk hipertensi. Begitu minum nggak nyampe 10 menit, pandangan double. Dada ini turun mulai ada yang turun di sini. Wah ini kerjanya cepat nih. 10 menit sudah langsung bereaksi. Nah, Anda harus bisa tahu penangkalnya apa. Anda minum penangkal 10 menit netral lagi. Berarti itu penangkalnya bagus. Jangan 10 menit double. Begitu minum penangkal double 4. Nah, kan? Berarti ngedrop terus pingsan gitu. Tahu-tahu di rumah sakit. Kenapa Mas nyoba herba keliru semua? Tapi pengalaman itu tidak akan pernah lupa. Saya udah nyoba ratusan jenis herba, makanya saya ngerti. Kalau ini ketemu ini jadinya apa? Ada stroke ya, Pak Uji, ini ada stroke. Saya kasih obat hip stroke yang sekarang. Begitu minum hip stroke 5 hari, kakinya yang pecah, dia bisa jalan. Yang ini yang merot sudah mulai bagus, kakinya bengkak berkurang. Terus dia keluar air liur, dia sudah membaik. Nantangin. Ada nggak yang lebih hebat lagi herbanya? Lebih mahal nggak apa-apa. Tantangan, nyusun lagi. Saya ganti 5% saja. Saya ganti waktu itu siang. Saya ganti dengan ini apa? Lingsi, jamur lingsi. Jamur lingsi kan, wah ini menguatkan antibodi dan sebagainya ya. Saya masukin, stroke lagi. Ya. 5% stroke lagi, orangnya kapok, gak berat, gak mau tantang-tantain beli lagi, udah stop, gak mau beli. Berarti karena kita terangsang, sudah benar kita rubah. Hanya 5% itu menetralkan yang 95. Hati-hati. Herba ada misalnya komposisi herba ada 5 jenis. Ini 5 orang. Nanti pimpinannya dia beda arah tujuannya. Pimpinannya dia arah tujuannya beda. Padahal herbanya sama. Siapa yang jadi raja, siapa jadi menterinya, arah kerjanya kemana tergantung raja dan menteri. Kalau nggak sesuai dengan raja, maka digulingkan, diganti, reshuffle. Kecuali mereka kuat, rajanya yang digantikan gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini lidah panas, tebal, tipis, normal. Ini lidah normal. Kalau ada kelembaban ya, lembaban sedikit, masih tebal, kuat. Ini masalahnya apa? Kalau di HP beda, lebih jelas, atau di ininya gambarnya lebih jelas. Lanjut. Nah, ini lidah tebal tipis
Ya masih tebal, masih kuat. Ini menunjukkan lidah normal juga. Nah kalau ada lidahnya kayak gini, ya alhamdulillah saya normal gitu ya. Ya kan? Begitu dilihat nggak ada lidahnya, repot. Nah, ini lidah tebal tipis. Lunak atau keras? Lunak. Ini flaksit namanya. Lunak. Ya. Lihat nggak teksturnya dia lunak? Ya kan? Karena ada lekuk-lekukannya itu ya. Bukan. Lunak. Bukan lekukannya. Dia lidahnya lunak. Kemudian selaputnya, dia selaput ekses atau defisien? Jadi di sini ya. Kalau dari lunak dia di sini. Ini biasanya sering kedinginan, kaki dingin, lemah, letih, lesu, napasnya pendek. Apa? Jadi karena dia jarang minum. Biasanya orang kayak gini malas minum. Udah merasa Haus tapi malas minum. Kalau minum sering kan? Nih. itu di dalam lunak itu menunjukkan lemak limpa. Defisiensi. Limpa Itu umum. Kalau itu umum, biasanya kalau defisiensi umum kuncinya di limpa sama ginjal. limpa. Ya. Nanti kalau ada napas pendek, jantung berdebar, jantungnya juga lemah, tapi dasarnya limpa ginjal. Ini kembali ke lidah lunak, berarti lemah limpa lidah lunak itu betul aja kalau ada bekas cetak gigi di diri kita. Ya. Itu lemah limpa. Kalau cetak gigi itu menunjukkan lidahnya membengkak. Karena dia membengkak, dia menabrak ujung-ujung gigi, hanya membentuk cetakan. Itu menunjukkan limpa lemah. Ya ini limpa lemah, tapi kadar airnya membesar, lidahnya membesar sehingga menabrak membentuk cetakan. Cetak gigi ya. Itu memang defisiensi lemah. Ya defisiensi mas. Limpa yang lemah itu. Iya, kuncinya kalau di sini itu limpa. Kalau di sini liver, ini liver, di sini limpa. Kok bisa? Wah nanti uriannya panjang. Ayo. Wah ini nggak jelas. Nah ini ya tebal, sudah mulai defisien, tapi masih kuat kondisi orangnya. Tapi sudah defisien. Ya. Kenapa? Warnanya pucat. Lanjut. Nah ini lanjut. Nah ini tebal, terus tebal, merah, ya. Ekses atau defisien? Ekses. Tahunya ekses? Ekses bisa merah. Defisien bisa merah nggak? Panas. Defisien bisa merah nggak? Ini karena dia tebal retak-retak. Ini ibaratnya kayak gini. Musim panas, tapi daun-daun masih hijau, air masih banyak, tapi tanah sudah mulai kering. Karena matahari terlalu terik, tetapi daun-daun masih hijau. Itu ekses. Jadi kita cukup berteduh aja. Tapi kalau kemarau, daun-daun sudah kering, kolam sudah mulai kering, tanahnya retak. Jadi semua menunjukkan kekeringan, itu kemarau. Berarti defisiensi cairan. Berarti letaknya di sini. Kalau tadi lidah masih besar, tebal, berarti di sini. Nah, ini jamurnya yang pahitan, pegagan bisa, terus yang sambil loto dikit bisa, terus jombang bisa, ini temulawak, kunyit bisa. Tapi kalau di sini kunyit, temulawak tidak bisa, nggak boleh masuk di sini. Mesti ini jadi semakin kering. Ya kering. Dia dingin, tapi dingin kering. Akhirnya nanti pulang.
telepon, aduh, foto dulu. Saya 3 tahun masih nggak apa-apa. Itu zaman di Semarang ngajar kelasnya sebelum dokter Ali belajar kan. Dokter Ali itu angkatan kedua di Semarang. Angkatan pertama Bu Sri yang dengan timnya itu. Nah, itu dia nggak berani jualan herbanya dia sampai 2 bulan. Begitu masuk modul 2 tentang sindrom penyakit dan sebagainya, baru herbanya berani dia jual. Sudah jelas arahnya kemana. Kemudian lanjut. Kalau itu kalau tanggung itu di tengah ada letak bergaris Itu kering tandanya panas. panas. Jadi letak ketemu dengan ide yang merah, tandanya panas, itu panas terlalu kering. Di area lambung sampai menuju kepada paru dan jantung paru. Kalau sampai ke ujungnya membelah sampai ke jantung. Jadi kalau lidah dari lidah ular belah ini jantungnya terlalu panas. Lanjut. Nah ini normal. Lanjut. Normal. Nah, ini lidahnya tebal atau tipis? Nah, pucat atau merah? Dengan warna ini kan jantung, Iya. paru, liver, ini betul. Berarti ini limpa begini, mengelilingi ini limpa. Ini lambung. Ya, ini di sini usus kecil, usus besar, usus kecil. Baru di sini kantong dan dia. Kalau lihat dia, berarti apa? 1, di sini kering, di sini berarti terus lembabnya itu menyatu atau terpisah? Terpisah. Berarti ada defisiensi energi terkena patogen lembab di limpahnya. Jadi konsentrasi menguatkan tonikum sama membuang kelembapan yang ada di limpa. Sekaligus dia mengecilkan lidah, dia sudah mulai membesar. Berarti kadar air banyak serta biasanya kakinya agak udin, kalau dipegang agak ada airnya. Lego. Nah ini. Kalau tempat kita kayak gini pakainya bisa wangi, bisa ketemunya antara cangsu sama wangi. Kalau bahasa Cina ya pakai cangsu sama wangi, itu pembuang lembab. Atau Anda bisa menggunakan ini daun sirih, karena daun sirih membuang lembab. Anda temukan dengan ini kulit manggis. Atau Anda ketemu kulit manggis, kalau dia ada di dalam bawah, kulit manggis dicampur dengan kapulaga. Nanti ini nyatu tidak? Lihat, nyatu tidak? Ada kontrasnya. Ya, nanti ada. Nanti ketemu lagi. Ini masih banyak. Harus sering melihat. Kalau sekali melihat nggak apa. Berkali-kali melihat. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Lanjut. Ini lidah tipis atau besar? Ini sudah mulai tipis. Warnanya pucat atau merah? Merah. Berarti sudah mulai ada defisiensi. Ada defisiensi, tetapi dia ada selaput ini. Jadi dia selaputnya itu jelas atau sama? Berarti ada patogen. Berarti ada kasus di sini, mulai di sini atau di sini panas excess, tetapi ada patogen lembab dingin.
Jadi ada lembab, ada patogen panas. Jadi dasar lidah panas atau dia panasnya di sini panas karena kekurangan cairan, tapi ada serangan lembab. Kalau di sini maka ramuannya tonik yin dan ditambah pembuang lembab. Tapi tonik yin, tonik cairan yang tidak boleh yang bersifat sangat lembab sehingga menimbulkan kelembaban. Contoh, kalau Anda kasih spirulina, dia lembab sekali. Ketika Anda spirulina dicampur ramuan pembuang lembab, itu sudah nggak bisa. Ya. Yang ada kalau di Cina pilihannya ada, misalnya baiso. Baiso sering dicampur dengan pembuang lembab karena dia sifatnya menahan cairan, tapi bisa bertemu dengan pembuang lembab. Kan susah gitu. Ini harus masuk modul 3 baru paham. Nah, kan mumet itu. Nah, kalau saya udah cerita di sini, ini sebenarnya pelajaran level sudah level 3. Saya udah dapat judul melihat lidah tadi sudah sebenarnya. Ini mesti belum. Kayak di Batam itu kan, ini nggak salah nih ngasih nyari judulnya. Saya copy paste Balikpapan, berarti Balikpapan yang salah. Terlalu berat. Tapi untuk cuci otak enak, kan Anda langsung pusing nggak bisa mikir. Ini berat ya, materi berat. Nih, yang lama aja masih puyeng juga ya. Mana Pak Husni? Lanjut. Nah, ini lidahnya Pak. Besar atau kecil? Ada yang kecil? Ada yang tipis? Tapi nggak tipis. Ini kecil, lidah kecil. Waduh, kacamatanya udah perlu diganti. Ini lidah tebal. Masih besar, cuma memanjang polanya. Kalau kecil seberapa? Lidahnya antara mulut dengan lidah kan sudah bisa dilihat. Ini masih besar, cuma warnanya sudah gelap. Ini namanya lidah dengan darah yang pekat. Darahnya mesti kental nih, ya, kental, terus